Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rahayu. Selamat pagi, Bu Indra, Bu Julia, sama Mas Gary. Ya. Betul ya? Salam melulu ya, Jerry kan gitu. Oke, teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini, ya kan. Walaupun siang, tapi saya suka ngomong pagi, semangat soal. Pada kesempatan pagi hari ini kita di Jakarta sedang mengadakan kemarin pelatihan RKBE dan sekarang DM Digital Marketing sekarang masih berlanjut di atas sana. Nah, kebetulan pada waktu pelatihan ini di senggang-senggang ini saya kedatangan tamu, ada Bu Indra yang luar biasa sekali. Setelah menjalani RK, saya nggak bisa mikir kok iso ngono, kok bisa seperti itu keuangannya dan peluang-peluangnya, wis mbuh karo kan gitu kan. Ada Bu Julia juga yang ya luar biasa ya kan, cuman tadi buka tarot juga kebuka masalahnya dan solusinya kan gitu kan. Ada Mas Jerry yang luar biasa seperti ini. Oke, ganteng banget ya kan. Kemarin nggak seperti ini loh, ya kan? Nggak seperti ini, surem gitu ya. Surem. Oke, beliau bertiga datang ke sini untuk tarot, betul? Betul. Tarot. Untuk tarot, boleh dong saya tanya satu-satu. Tarot saya itu pendapatnya Bu Indra bagaimana? Beda nggak dengan tarot? Apa ya? Aneh nggak tarot saya gitu? Bukan meramal atau bukan? Bukan meramal ya. Langsung membacakan keadaan sebenarnya. Keadaan sebenarnya ya. Keadaannya seperti apa? Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke. Saya. Bahkan rahasia yang tidak orang tahu jadi tahu ya. Pelakunya yang tahu, pelaku tarotnya yang tahu ya. Padahal rahasia ini rahasia rumah tangga malah tahu ya. Iya. Itu menurut Bu Indra bagaimana? Menurut Bu Indra itu? Jadi solusi buat saya maju ke depan. Oke, jadi solusi untuk maju ke depan. Oke. Kalau Bu Julia kan notabene pernah tarot nih, tarot versi Jakarta ya, tarot versi teman-teman ya. Beda nggak tarotnya saya dengan tarotnya orang-orang? Banget. Beda bangetnya beda gimana? Banget. Kalau yang teman-teman itu kan cuma baca dari kartu, ini solusinya ini, tapi ya kebanyakan ngaco, karena kan nggak sesuai dengan apa yang feeling saya atau apa. Kalau ini nggak, ini benar-benar global. Benar-benar untuk semua kehidupan. Iya. Semua kehidupan gitu ya. Oke. Jadi lebih yakin. Oke. Tapi nggak meramal ya? Nggak. Karena rentetan ya, ada masa lalu, saat ini, dan masa depan. Iya. Ketika masa lalu dibuka, itu ya memang kejadian seperti itu gitu ya. Dan masa saat ini sekarang ya kejadiannya seperti itu. Tinggal kejutan yang masa depan. Karena masa depan ini nggak bisa diramal sebenarnya. Masa depan ini nggak bisa diramal, tapi wis pasti terjadi. Tapi kita bisa tahu apa yang terjadi dari kehidupan masa lalu. Kalau sekarang saat ini kita menipu orang ya, di depan sana pasti kita akan ditipu. Yang namanya karma kan mudah aja sebenarnya. Kalau saat ini kita pengen punya uang banyak, ya udah saat ini berarti bisnis. Kalau pengen punya uang ya berarti kerja. Jadi nggak perlu buka tarot meramal, itu nggak perlu gitu loh. Makanya tarot saya bukan meramal gitu loh. Kalau Jerry gimana, Jer? Aneh nggak, Jer? Kalau saya sih, saya jujur kebaca ya semua apa yang ada di dalam pikiran saya saat ini. Oke. Untuk nanti mungkin sikap saya ya, apa yang saya alamin sekarang kebaca itu betul-betul kebaca semua. Jadi ada yang bisa konsultasi, bisa membenarkan apa yang salah di dalam diri kita gitu. Oke, luar biasa. Bisa menangkap ternyata, Mas. Dan bisa tahu kemarin ternyata Mas Jerry kenapa seperti ini, ternyata yang salah membuat papa sama mama ya. Tarik ulur ya gitu ya. Dan harus ada syarat kan gitu kan.
Syaratnya ini keluar. Lah iya kan gitu. Ini siapa yang ngasih tahu? Padahal kan juga nggak asal ngasih tahu. Tapi kok tahu saya kan gitu kan. Luar biasa sekali. Oke. Terima kasih pendapatnya tentang tarot ya. Sebenarnya saya sudah nggak mau buka tarot ini sudah nggak mau. Tapi karena Bu Julia kemarin pengen banget dibukakan tarot, ya udah saya ke Jakarta. Padahal biasanya nggak pernah tak bawa. Tarot ini sebenarnya boleh dimiliki siapapun sebenarnya, tapi nggak tahu nanti jadi milik siapa. Kan gitu kan. Katanya Mas Jerry pengen juga jadi tarot ya, pengen nggak? Enggak juga sih. Oh enggak juga, berarti nggak usah belajar. Oke, sekarang yang mau saya tanyakan Bu Indra. Oke, Bu Indra kemarin sudah memberikan kesaksian, cuman ya sekilas info gitu ya. Setiap hari cuma dapat transferan ini. Mungkin boleh diceritakan seperti yang jenengan ceritakan tadi pas saya breakfast tadi. Sekarang bisnis properti semua serba mudah. Terus ke depan juga jadi komisaris independen kan gitu kan. Itu peluang-peluang itu bisa terjadi setelah RK, itu benar? Betul. Ya, coba apa Nilan ceritakan ke teman-teman gitu. Ya, pokoknya sebelum RK itu biasa-biasa aja deh hidup saya gitu. Oke. Nah, setelah saya ikutin dan saya tuh konsekuen. Kalau saya udah ikut, saya tuh rutin. Nggak pernah saya bolong-bolong. Jadi ya tanpa kita duga apa yang kita inginkan itu cepat tercapai. Oke. Ya seperti apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan itu cepat tercapai, mudah lancar gitu. Ya di saat mungkin orang-orang jual properti ada kesulitan, saya tidak pernah ada kesulitan. Dan waktunya sangat cepat cepet banget. Padahal itu nilainya, seandainya orang jual dengan kondisi COVID seperti ini dengan nilai M itu kan susah. Tapi mau minta KPR bank pun susah. Iya. Karena kan terjadi ya? Terjadi. Jadi hari ini kasih uang tanda jadi 100 juta, besok lunas 8M. 8M? Iya. No. Padahal COVID ini, dimana orang yang properti juga pada tiarap kan? Iya. Ini yang barusan terjadi juga kasih uang tanda jadi 50 juta. Cuma pakai AJB notaris, lunas sudah. Oke, tapi saya boleh tahu menjalani RK-nya Bu Indra itu termasuk menulis alkemis juga enggak? Tulis ya. Dan yang saya tulis di alkemis, kalau saya sebutin namanya sekarang orangnya nempel ke saya. Derindil gitu ya, nempel gitu ya. Berarti terjadi ya? Maksudnya kalau kita nulis siapa gitu kan, itu pasti terjadi ya? Iya. Okay. Dan itu sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan sebelum kita ikut RK gitu kan. Jadi kita nulis ya sesuai dengan ya, yang diajarkan. Ini terjadi beli ini sebutin namanya. Ya sampai sekarang ya nempel gitu. Jadi dia mau minta apapun dia akan selalu deket ke saya. Iya. WA gitu. Mau ketemu Bu, ayo makan. Ya kan, ditraktir kan. Oke. Aku nggak perlu keluar duit. Dia minta makannya di restorannya enak lagi. Saya ajak di restoran yang murah kemarin. Murah ya? Yang murah. Tapi dia lagi minta lagi diajak jalan lagi. Jadi ternyata dia ngedeketin saya karena dia mau sewa ruko. Buat dia buka restoran. Gitu karena dia lebih banyak background restoran. Jadi tapi dia kan juga harus mempelajari market kan? Iya. Ya kan, makanya kenapa dia ajak saya di tempat yang mahal mau makannya. Jadi dia lagi berpikir lebih baik ke restoran mahal atau ke restoran segmen yang mahal atau segmen yang biasa kan? Iya, sambil dia juga bertukar pikiran untuk mencari chef. Gimana cara chef itu nanti tetap bertahan di tempat restoran dia, nggak udah jalan maju terus chefnya pergi, kan jadi tesnya beda. Iya. Gitu. Jadi lagi dimikirin mungkin cara pembagian hasil atau sistem gaji gitu. Jadi kita ngobrolnya jadi banyak. Oke. Asik gak menjalani kehidupan saat ini? Asik banget. Asik ya. Oke. Tinggal nanti syarat yang tadi loh. Iya. Syarat dari tarot tadi loh. Iya. Wah, itu harus dilakukan karena itu kuncinya loh. Kuncinya untuk mendapatkan yang tadi masa depan tadi. Oke, gitu. Teman-teman, Bu Indra sama Bu Julia ini nih keluarga besar loh. Dalam artian
keluarga sudah RK semua ya? Maksudnya dari sebagian iya, sudah ya? Papa Malah yang awal dulu papahnya ya? Pertama saya, kedua papa sama si kokonya dia. Oh gitu. Oke. Jadi hampir sudah semua keluarganya Bu Indra, Bu Julia ini RK loh teman-teman, gitu loh. RK itu ya sebenarnya mudah sih, ngono-ngono tok, tapi ternyata hasilnya membawa kehidupan pada luar biasa. Oke, terima kasih Bu Indra. Sekarang Bu Julia. Ini kita ketemu lagi nih hari ini untuk bertarot ya. Sejauh ini gimana ceritanya panjenengan? Maksudnya Bu Julia untuk masalah seperti Bu Indra tadi. Masalah apa nih? Ya masalah menjalani kehidupan serba mudah atau serba lancar atau bagaimana? Sebelumnya kan memang seperti tiarap gitu. Cuma setelah RK yang dari tahun lalu mulai dari awal ya makin meningkat sampai sekarang. Oke, mari meningkat. Udah banyak yang lunas juga. Cuman mungkin kebahagiaan yang menurut saya yang paling fundamental di benaknya Bu Julia itu adalah Jerry mungkin bagi saya. Itu bisa diceritakan itu? Gimana itu? Ya ceritanya Jerry kenapa sampai ditaruh di RSJ dan sampai ikut RK dan sekarang alhamdulillah dia sudah sembuh dan sekarang sudah menatap masa depan jelas gini. Boleh diceritakan? Kemarin ini Gary sempet ngamuk, nggak tahu kenapa tiba-tiba tabrakin mobil sampai hancur. Nah, dalam mobil juga semua konsolnya apa nggak tahu tenaga dari mana dicopotin. Kalau setir bisa dicopot, mungkin dicopotin juga. Dalam interior tuh udah hancur banget, hancur. Sampai pintu mobil kemarin mau dicopot kalau nggak ini. Itu saya nggak tahu tiba-tiba seperti itu marah-marah, kan? Nah udah sampai ke psikiater dikasih obat biar dia bisa tidur tenang karena kan kondisinya dia nggak bisa tidur waktu itu. Dan dosis obat DMT-nya itu tinggi ya? Banget. Karena dikasih satu pil aja tuh dia langsung teler. Oh iya, berarti dosis tinggi ya, di atas 500 itu ya. DMT-nya. Tapi kejadian itu memang dari kecil atau baru-baru Ustaz? Sebelumnya kecilnya itu kalau dia panas atau flu atau apa dia memang gampang masukkan. Gampang kemasukan memang. Oke. Kalau kemasukan gitu, tapi didoain sama Mbak sama suster tuh selesai. Oke. Dan setelah kejadian yang terakhir itu nabrakin mobil dan lain-lain sudah bingung karena kita kan takut masukin dia ke rumah sakit jiwa tuh. Sampai 3 minggu baru kita masukin karena saya udah nggak kuat lagi karena dia kan nggak bisa tidur. Nah kita kan harus jagain dia terus takut dia kabur, ya kan. Jadi mau dia. Tapi sempat dimasukkan, maksudnya sempat dibawa ke RSJ. Sempat ya. Sempet 3 minggu. 3 minggu udah lama loh 3 minggu. Disuntikin malah parah ya. Iya disuntikin. Suntik ya Ger? Disuntik. Iya. Disuntiknya parah loh. Iya itu cerita. Waktu saya di dalam itu betul-betul saya dikunciin itu di kamar. Bener-bener aktivitas saya ya cuman tidur tok, bangun makan, paling berdoa pagi-pagi. Makan udah ditentuin semua. Ya waktu saya keluar sih ya ada manfaatnya juga sebenarnya. Saya bisa belajar, oh begini toh kehidupan orang-orang gitu. Orang-orang yang RSJ itu ya. Iya. Saya bisa belajar, oh saya bersyukur nih walaupun saya sempat masuk isolasi di kamar yang lain kan ada yang pakai AC, ada yang pakai apa. Saya cuman saya pengen masuk isolasi aja. Bener-bener sendiri, cuman kipas angin, AC jongkok, WC jongkok, terus tidur bener-bener sendiri. Di dalam saya itu bener-bener, oh begini toh kehidupan kayak
mungkin orang yang di bawah-bawah itu. Oke. Ya. Jadi waktu saya keluar, saya bersyukur, oh ternyata saya bisa hidup loh. Walaupun dengan makanan yang ditentukan. Biasanya makanan orang bawah lah. Ya, makanan. Ya. Berarti ada segi positifnya nih. Segi positifnya ada. Iya. Tapi segi negatifnya ya banyak. Oh iya, jelas lah. Tapi nggak perlu diceritakan gitu. Iya, nggak perlu diceritakan. Ya. Oke, tetapi jarak dari membawa Gary dari RSJ ke ikut RK itu lama ndak? Itu dia keluar itu November awal, RK Kediri private Desember kayaknya. Dekat berarti ya? Agak deket. Dekat berarti ya? Oke. Terus setelah ber-RK Jar, atau mungkin Bu Julia yang menerangkan setelah ber-RK bagaimana kondisi saat ini? Apakah ngamukan lagi, nabrakin kontainer gitu? Kadang sekarang kalau ngambek kadang paling dia nggak mau RK itu aja. Tiba-tiba ya saya ingetin, ya nggak bisa begitu gitu, karena itu basicnya. Iya, basic itu, basic. Karena gini, kan saya udah bilang dulu, wah ini kalau dibawa ke rumah sakit, Mas Gary ini nggak konslet ini, tapi ada unsur lain kan saya udah menjelaskan, tapi nggak perlu saya jelasin di sini ya. Ada unsur lain gitu loh. Jadi sebelum nanti 17, ya kan, sebelum umur 17, kamu harus rutin nih RK-nya. Karena untuk mengambil sisi spiritualnya teman-teman. Karena jari ini kalau di bahasa Jawa itu manitis. Manitis itu mendapat titisan. Titisan itu tidak hanya berupa ilmu saja, tapi juga pola hidup juga, karakter juga gitu. Jadi supaya nanti itu ilmu yang ada di dalam ini, yang manitis ini Gary bisa membawa, ya Gary harus pondasinya harus kuat, RK. Salah satunya RK Roh. Itu harus kuat. Makanya dijalani terus ya. RKBE sih udah 41 hari. RKBE-nya. Jadi tinggal Roh ya. Rohnya 41 hari plus salin praktis saja. Oh iya. Salin praktis mungkin nanti 15 hari salin praktis, 15 hari crown chakra untuk kecerdasan, untuk spiritual question-nya, kecerdasan spiritualnya. Crown chakra dia sih udah ngerasa ada di kepala ada yang muter. Aduh, luar biasa, itu udah masa depan cerah banget itu. Oke, menurut Jari nih RK bermanfaat untuk Gary? Sangat bermanfaat. Itu untuk kesehatan juga. Jadi saya sebelum RK itu saya sulit banget tidur. Sulit, harus minum obat dari dokter. Sekarang setelah RK itu banyak godaannya gitu. Godaannya apa? Sebelum RK itu banyak godaannya, ngantuk lah, apalah. Tapi setelah itu tarik napas itu terus langsung tidur, itu enak sekali. Enak sekali. Nggak mimpi ya? Nggak mimpi. Bangun segar. Bangun segar. Oke, terima kasih. Ternyata teman-teman RK sangat bermanfaat untuk kehidupannya Bu Indra, Bu Julia. Saya pun juga mendoakan teman-teman yang sedang menjalankan RK pun sama seperti beliau-beliau orang-orang hebat di depan saya ini. Ya, saya tidak membeda-bedakan beliau dari etnis Chinese, saya Jawa, tapi bagi saya selama beliau-beliau ini manusia, ya berarti kita sama. Udah, kita tidak perlu dibedakan ini agamanya apa, ini rasnya apa, ininya apa. Yang penting kita jadi manusia baik, udah selesai kan, seperti itu. Kalau udah menjadi manusia baik, kita sama dengan vibrasinya tuh Tuhan. Oke, mungkin ada yang disampaikan Bu Indra untuk teman-teman? Ada enggak? Ya, rajin-rajin RK lah. Rajin-rajin RK ya? Supaya seperti saya. Iya, langsung deal 8 miliar kan gitu kan? Iya. Oh, okay. Ada yang disampaikan? Bu Julia?
Enggak, Sama, oke. lanjut Sama. RK aja. Ada yang disampaikan untuk teman-teman yang masih muda. Soalnya teman-teman yang masih muda itu skeptis. Tahu skeptis ya? Iya. Iya, mungkin ada yang disampaikan kan bagi orang muda itu hal-hal seperti ini ngapain kan gitu loh. Mungkin ada yang disampaikan untuk kaum milenial hari ini tentang RK. Harus Menurut saya sih RK itu bagi orang yang betul-betul mungkin sikap spiritualnya itu kurang ini ya, kurang bagus, kurang beribadah atau bagaimana. Belajar RK itu betul-betul universal gitu. Jadi betul-betul semua, nggak ditentukan misalnya agama ini. Belajar RK itu betul-betul kita berdoa betul-betul kita fokus untuk masa depan. Untuk masa depan kita juga langsung berhubungan dengan alam bawah sadar. Oh, alam bawah sadar. Oke. Nah, ini yang tidak dipahami oleh anak-anak milenial, Mas. Anak milenial itu yang penting saat ini bekerja dapat uang, kan gitu. Berbisnis dapat uang, tapi tidak berhubungan dengan alam bawah sadar. Untuk anak-anak yang sifatnya skeptis itu loh. Nah, itu menurut Mas Jerry seperti apa itu? Disuruh RK atau gimana itu? Harus RK ya. Iya. Karena contohnya gini teman-teman. Contohnya Mas Gary ini umurnya masih 16 teman-teman. 16 ya. Iya, 16. Tapi luar biasa ternyata RK membawa manfaat pada kehidupan beliau gitu loh. Jadi teman-teman kalau mengikuti RK ya pastinya akan merasakan seperti itu. Mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi terima kasih Bu Indra, terima kasih Bu Julia, Mas Gary, terima kasih sudah mampir ke Jakarta, sudah main ke sini bertemu dengan saya. Saya doakan panjenengan semuanya selalu sehat, tambah kaya raya, bisnis daging sapinya jalan besar dengan omset miliar rupiah. Jangan lupa nanti nyiprat. Doa jaluk kan gitu ya. Mas Jerry juga saya doakan pasti apa yang dicita-citakan besar dan seperti Papa ya, bahkan kekayaannya melebihi Papa. Amin. Oke, Amin. pasti terjadi semuanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Saya harap teman-teman juga semangat untuk menjadi manusia baik, terutama baik terhadap diri sendiri. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkar.